Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai transformasi surjektif dan transformasi bijektif. Transformasi surjektif. Langkah-langkah dalam membuktikan transformasi surjektif. 1. Domain dan kodomain alfa adalah R kuadrat. 2. Alfa tertutup di dalam kodomain. 3. Alfa memenuhi implikasi transformasi. 4. Alfa memenuhi syarat surjektif. Transformasi bijektif. Langkah-langkah dalam membuktikan transformasi bijektif. 1. Domain dan kodomain alfa adalah R kuadrat. 2. Alfa adalah sebuah transformasi. 3. Alfa adalah transformasi injektif. 4. Alfa adalah transformasi surjektif. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Pemetaan epsilon, di mana epsilon mencoba mengaitkan elemen-elemen di dalam R kuadrat ke elemen-elemen di dalam R kuadrat itu sendiri. Titik di dalam R kuadrat saya simbolkan dengan A, B akan dipetakan menjadi epsilon A, B yang memiliki nilai A kuadrat, 4 min B. Kemudian periksa apakah epsilon termasuk transformasi surjektif. Untuk langkah yang pertama dapat dilihat dari soal. Di soal tertulis bahwa domain dan kodomain dari epsilon adalah R kuadrat. Sehingga langkah yang pertama terpenuhi. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita tahu bahwa A, B merupakan elemen dari bilangan real. Karena A dan B elemen dari bilangan real, maka A kuadrat, 4 min B otomatis juga elemen dari bilangan real. Sehingga A kuadrat, 4 min B elemen dari R kuadrat. Artinya, epsilon tertutup di dalam kodomain R kuadrat. Dari sini dapat diketahui bahwa langkah yang kedua juga terpenuhi. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, kita ambil dua buah titik di dalam R kuadrat, yaitu A, B dan X, Y, di mana A, B sama dengan X, Y. Artinya, A sama dengan X dan B sama dengan Y. Kemudian perhatikan bahwa epsilon A, B memiliki nilai A kuadrat, 4 min B. Karena A sama dengan X dan B sama dengan Y, maka kita boleh mengganti A dengan X dan B dengan Y. Dari sini diperoleh X kuadrat, 4 min Y, dan ini merupakan definisi dari epsilon X, Y. Karena setiap kali mengambil A, B dan X, Y, di mana A, B sama dengan X, Y, maka akan berlaku epsilon A, B sama dengan epsilon X, Y, sehingga epsilon memenuhi implikasi fungsi. Dari langkah yang kedua dan ketiga dapat disimpulkan bahwa epsilon adalah sebuah transformasi. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat. Kita ambil sebuah titik pada kodomain R kuadrat yang dinotasikan dengan min 8,7. Akan dicari titik A, B pada domain R kuadrat. Sedemikian sehingga epsilon A, B sama dengan A kuadrat, 4 min B sama dengan min 8,7. Karena A kuadrat sama dengan min 8 dan 4 min B sama dengan 7, maka sama halnya dengan A sama dengan akar min 8 dan B sama dengan min 3. Sehingga A, B sama dengan akar min 8, min 3.
Dari sini kita tahu bahwa akar min 8, min 3 bukan elemen dari R kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa epsilon bukan transformasi surjektif. Baiklah teman-teman, di sini kita masuk ke latihan soal nomor 2. Perhatikan relasi sebagai berikut. Ada zeta yang dipetakan dari R kuadrat ke R kuadrat itu sendiri. Di sini kita mempunyai titik A, B, di mana titik itu dipetakan ke zeta A, B yang memiliki nilai 3B min A dan A plus 4B. Periksa apakah relasi di atas adalah sebuah transformasi bijektif. Langkah pertama, akan diperiksa apakah domain dan kodomain dari zeta adalah R kuadrat. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa domain dan kodomain dari zeta adalah R kuadrat. Langkah kedua, akan diperiksa apakah zeta bersifat tertutup di R kuadrat. Karena A, B adalah anggota dari R, maka 3B min A, A plus 4B anggota dari R, sehingga 3B min A dan A plus 4B adalah anggota dari R kuadrat. Artinya zeta tertutup di R kuadrat. Langkah ketiga, akan diperiksa apakah zeta memenuhi implikasi transformasi. Ambil AB, CD dengan AB sama dengan CD. Sedemikian sehingga A sama dengan C dan B sama dengan D. Perhatikan bahwa zeta AB sama dengan 3B min A dan A plus 4B itu sama dengan 3D min C dan C plus 4D, sehingga sama dengan zeta CD. Karena AB sama dengan CD, jadi berlaku pula zeta AB sama dengan zeta CD. Artinya zeta merupakan sebuah transformasi. Langkah keempat, akan diperiksa apakah zeta adalah transformasi injektif. Ambil AB, CD dengan zeta AB sama dengan zeta CD. Perhatikan bahwa zeta AB sama dengan zeta CD. Jadi 3B min A dan A plus 4B itu sama dengan 3D min C dan C plus 4D. Diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut. 3B min A sama dengan 3D min C dan A plus 4B min C plus 4D. Dengan aturan eliminasi, maka diperoleh 3B min A sama dengan 3D min C. Kita kalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 12B min 4A sama dengan 12D min 4C. Dan A plus 4B sama dengan C plus 4D kita kalikan dengan 3. Dan hasilnya adalah 3A plus 12B sama dengan 3C plus 12D. Tinggal kita kurangkan, maka hasilnya adalah min 7A sama dengan min 7C. A sama dengan min 7 dibagi dengan min 7 dikalikan dengan C, maka hasilnya adalah A sama dengan C. Substitusi ke A plus 4B sama dengan C plus 4D, maka diperoleh C plus 4B sama dengan C plus 4D. 4B sama dengan C plus 4D dikurangi C. 4B sama dengan 4D. B sama dengan 4 dibagi 4 dikalikan dengan D. Jadi hasilnya adalah B sama dengan D. Karena zeta AB
sama dengan zeta CD, maka berlaku pula AB sama dengan CD, dengan A sama dengan C dan B sama dengan D. Artinya, zeta adalah termasuk transformasi injektif. Langkah kelima, akan diperiksa apakah zeta adalah sebuah transformasi surjektif. Untuk pembuktian bahwa zeta tertutup di R kuadrat dan memenuhi implikasi transformasi, di sini kami menulis hanya untuk memperjelas dan memperkuat saja. Untuk cara pengerjaannya sama seperti langkah pertama dan langkah kedua pada slide sebelumnya. Maka di sini saya tidak akan menjelaskan, saya skip saja. Selanjutnya, karena zeta sudah terbukti tertutup dan merupakan transformasi, maka langsung kita ambil C dan D, anggota dari R kuadrat yang termasuk kodomain, akan dicari A dan B, anggota dari R kuadrat yang termasuk domain, sehingga zeta A dan B sama dengan 3B min A dan A plus 4B itu sama dengan C dan D. Diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut. 3B min A sama dengan C dan A plus 4B sama dengan D. Dengan aturan eliminasi, sehingga diperoleh 3B min A itu sama dengan C. Kita kalikan dengan 4, sehingga hasilnya adalah 12B min 4A itu sama dengan 4C. Lalu A plus 4B sama dengan D itu kita kalikan dengan 3 dan hasilnya adalah 3A plus 12B sama dengan 3D. Kita kurangkan semuanya. Hasilnya min 7A sama dengan 4C min 3D. A sama dengan 4C min 3D dibagi dengan min 7, dan hasil akhirnya adalah A sama dengan 3D min 4C per 7. Selanjutnya adalah substitusi ke A plus 4B sama dengan D, sehingga diperoleh 3D min 4C per 7 ditambah 4B min D. Min 4 per 7C plus 4B sama dengan D min 3 per 7D. Selanjutnya, min 4 per 7C ditambah 4B sama dengan 4 per 7D. 4B sama dengan 4 per 7D plus 4 per 7C. B sama dengan 4 per 7D ditambah 4 per 7C dikalikan dengan 1 per 4. Dan hasil akhirnya adalah B sama dengan D plus C per 7, sehingga AB sama dengan 3D per 4C per 7 dan D plus C per 7. Karena untuk setiap C dan D anggota dari R kuadrat dapat ditemukan A dan B anggota dari R kuadrat, sedemikian sehingga dipenuhi zeta AB sama dengan CD, maka dapat disimpulkan bahwa zeta termasuk transformasi surjektif. Dari langkah pertama hingga langkah kelima dapat dibuktikan bahwa zeta adalah transformasi bijektif. Baiklah teman-teman, setelah kita mempelajari transformasi surjektif dan transformasi bijektif, maka kelompok kami telah membuat 3 soal post-test. Ada 1 soal transformasi bijektif dan 2 soal transformasi surjektif. Selamat mengerjakan.